Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran SPDB mengenai gambar cerita. Tentu kemarin kita sudah membahas mengenai gambar cerita. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Yang pertama yaitu memahami gambar cerita dalam sebuah cover buku. Cover atau sampul buku merupakan bagian terluar dari sebuah buku. Cover buku biasanya dibuat semenarik mungkin sehingga para pembaca tertarik untuk membaca buku tersebut. Cover buku terbagi ke dalam 3 sisi, yaitu sisi bagian depan, sisi bagian punggung, dan sisi bagian belakang. Perhatikan sebuah cover buku berikut ini. Nah, di sini adalah merupakan bagian depan dari sebuah cover buku. Kemudian bagian tengah merupakan bagian punggung dari cover buku. Sedangkan bagian paling belakang yaitu adalah bagian belakang dari cover buku. Cover atau sampul buku yang baik harus memenuhi beberapa unsur berikut ini. Nah, perhatikan sebuah cover buku berjudul Hutan Jawa. Cover buku ini dikatakan baik jika memiliki beberapa unsur, yaitu yang pertama, judul pada cover buku ini yaitu Hutan Jawa. Yang kedua yaitu memiliki kalimat penjelas judul. Di sini kalimat penjelas judulnya adalah kontestasi dan kolaborasi. Kemudian yang ketiga yaitu terdapat nama penulis atau editor dari buku. Di sini nama editor atau penulis bukunya adalah Edi Suprapto dan Agus Budi Parwanto. Yang keempat yaitu terdapat penerbit. Penerbit biasanya berada di paling belakang pojok bawah atau di bagian atas pojok kanan. Ya, terdapat logonya juga biasanya. Yang kelima yaitu gambar yang menarik. Gambar yang menarik di sini bukan hanya menarik, tapi harus sesuai dengan judul buku tersebut. Kemudian yang keenam yaitu sinopsis isi buku yang ada di belakang buku. Sinopsis merupakan poin-poin penting yang terdapat pada buku atau ringkasan isi dari buku tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu identitas buku di punggung buku. Biasanya buku yang baik adalah buku yang memiliki identitas buku di bagian punggung bukunya. Nah, setelah kita membahas mengenai cover buku atau sampul buku, yang kedua yaitu kita belajar mengenai komik. Nah, di sini ada sebuah contoh komik ya. Terdapat 4 gambar. Gambar yang pertama ada sebuah anak burung yang jatuh dari sarangnya ya, dari atas pohon. Kemudian gambar yang kedua terdapat anak kecil bernama Rudi yang melihat adanya burung yang jatuh dari pohon. Kemudian gambar ketiga, Rudi ingin menolong dan menyelamatkan burung tersebut. Kemudian gambar yang terakhir, akhirnya Rudi memanjat pohon dan mengembalikan burung tersebut ke sangkarnya. Nah, dari contoh komik tersebut sebenarnya apa itu komik? Komik adalah suatu bentuk karya seni yang menggunakan gambar-gambar yang tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah cerita. Jadi komik disusun dengan gambar-gambar yang tidak bergerak, namun pembaca bisa berimajinasi seakan-akan atau seolah-olah gambar tersebut bergerak. Kemudian, komik biasanya dilengkapi dengan teks yang berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan juga memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Langkah-langkah membuat komik. Komik dapat dibuat dengan cara yang pertama yaitu menentukan dulu karakter tokohnya. Seperti pada contoh tadi, karakternya adalah sebuah anak kecil yang bernama Rudi dengan baju berwarna kuning dan juga celana berwarna biru. Setelah itu kita menentukan watak tokohnya juga. Watak tokohnya seperti Rudi tadi adalah suka menolong, itu dengan menolong anak burung yang jatuh dari pohon. Kemudian nomor 3 yaitu menentukan tema. Temanya yaitu tadi seperti pada contoh adalah menolong anak burung yang jatuh dari pohon. Kemudian
Yang keempat yaitu membuat ceritanya, alur ceritanya mau dibuat seperti apa. Kemudian yang terakhir yaitu menggambar kronologi ceritanya. Seperti yang tadi, gambar pertama misal ada sebuah burung yang jatuh, kemudian gambar kedua seorang anak bernama Rudi melihat adanya burung yang jatuh dari pohon. Setelah itu, gambar ketiga, Rudi ingin menyelamatkan anak burung tersebut, dan gambar yang terakhir yaitu Rudi akhirnya menyelamatkan seekor burung dan mengembalikannya ke dalam sangkarnya. Nah, setelah kalian mengetahui mengenai cover buku dan juga komik, silahkan kerjakan tugas-tugas yang ada di bawah ini. Yang pertama yaitu identifikasilah unsur yang terdapat pada cover buku di bawah ini. Nah, di sini ada sebuah cover buku dengan judul Struktur Otot Manusia. Silakan anakku semuanya mencari dan juga mengidentifikasi unsur-unsur sampul buku apa saja yang terdapat pada cover buku berikut ini. Kemudian yang nomor 2 adalah buatlah sebuah komik sederhana dengan tema bebas. Silakan dengan tema yang bebas, kerjakan minimal 3 gambar. Silakan dikerjakan di buku latihan masing-masing. Kalau sudah, nanti dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Mungkin sekian pembelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat untuk anak-anakku semuanya. Tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, pola istirahat, olahraga yang teratur. Selamat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.